Variana nih, saya unmute ya. Silakan bertanya langsung. Oke. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Afwan Ustadz izin bertanya. Anak saya sekolah di sekolah Islam, tapi di sekolah tersebut kadang masih menggunakan musik dalam kegiatannya seperti upacara bendera di hari Senin, senam pagi, pelajaran tematik, serta kalau ada tahun baru Islam memperingati, kemudian Maulid Nabi juga memperingati. Walaupun tiap hari ada kegiatan terpikir sih buat pindahin anak saya sekolah ke sekolah sunnah. Jadi sebaiknya menurut pandangan Ustadz bagaimana ya? Tetap melanjutkan saja tapi takut dosa karena ada musik dan ibadah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, atau pindah. Tapi saya bingung nanti alasan keluarnya gimana Ustadz. Takutnya nanti kami dikira fanatik atau eksklusif. Mohon pandangannya Ustadz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hibati fillah. Kita bergembira sebenarnya dengan munculnya sekolah-sekolah Islam yang mereka membawa spirit Islam. Mereka ingin anak-anak ini lebih dekat dengan Al-Quran, lebih dekat dengan sunnah Nabi SAW. Tapi mungkin karena memang ya sebagian mungkin memiliki pandangan-pandangan yang berbeda, sehingga mungkin sekolahnya belum full sesuai dengan yang diajarkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka kalau ada pilihan, maka kita seharusnya memilih. Kalau dikatakan tadi ada sekolah mungkin yang lebih bagus ya, ada sekolah yang anak-anak kita ibadahnya insya Allah lebih khusyuk di sana sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tidak ada perkara-perkara yang mungkin sebagian mengatakan kan musik masih diperselisihkan kan. Kita tuh kalau ada pilihan antara yang mengharamkan dengan yang membolehkan, jadi syubhat jadi kita kan. Sebagian orang memandangnya syubhat. Seorang muslim tuh meninggalkan yang syubhat. Meninggalkan yang seperti itu, cari yang lebih aman gitu. Maka ana rasa buat seorang tua, dia carikan sekolah lain yang lebih bagus untuk dia dan untuk anak-anaknya. Sehingga orang tua juga nggak capek gitu loh. Orang tua ngasih penjelasan kepada anaknya. Ini loh yang sesuai dengan sunnah Nabi. Ini loh yang diajarkan. Tapi anaknya bantah. Enggak, di sekolah nggak kayak gitu. Akhirnya selalu berdebat sama orang tuanya. Cuma kan sekarang berbicara tentang alasan memindahkan anak itu apa gitu. Kalau bicara alasannya, sampaikan ingin yang lebih baik. Ingin yang lebih fokus anak-anak, umpamanya cari sekolah lain yang hafalan Qur'annya mungkin lebih banyak ya. Sehingga mereka akan tahu anak mencari yang lebih manfaat sebenarnya buat anak-anak. Kemudian nggak ada masalah disebutkan ada beberapa hal yang kok anak kurang pas ya. Seperti tadi masalah musik yang mungkin akan mengurangi hafalan anak kita. Jadi insya Allah dengan alasan yang seperti itu, semoga mereka bisa menerima. Walaupun kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Tapi paling tidak nanti ketika anti meninggalkan sekolah tersebut, anti meninggalkan pesan-pesan kebaikan buat mereka. Dan kita kepingin sih semua sekolah itu menjadi lebih baik dan lebih berguna buat anak-anak didiknya. Barakallahu fikna. Ustaz Tafadhol, ini boleh berapa lagi nih Ustaz? Izin karena kalau diikuti banyak sekali pertanyaan berbobot semua nih Ustaz. Masya Allah. Kayaknya 2 pertanyaan lagi nih Bang. Syukur, Ustaz, alhamdulillah. Baik, ini kontekstual Ustaz mengenai menghindari dari lingkungan yang buruk ya. Dari Umur Rahman, bagaimana hukum suami yang kerja di lingkungan musik atau karaoke? Apakah gajinya haram? Terus bagaimana meyakinkan beliau untuk pindah pekerjaan sementara beliau selalu menolak ajakan saya itu? Padahal sudah pernah diajak oleh saya jualan atau alternatif penghasilan yang lain Ustaz, tapi beliau nggak mau suaminya. Apa Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Ketika dia bekerja di tempat kemaksiatan, yang menyodorkan kemaksiatan di sana, ya, ana nggak tahu karaoke yang seperti apa, tapi yang jelas dia kerjaannya sebagai apa di tempat itu gitu.
Tapi kalau di situ dia membantu terjadinya kemaksiatan di sana. Dan kadangkala di beberapa tempat karaoke itu bukan hanya bicara nyanyi ya, tapi juga ada menyediakan alhamdulillah pelacur-pelacur di sana. Maka hasilnya adalah hasil yang tidak baik. Sedangkan Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Rasul SAW itu menjelaskan, kita tuh gak bakalan mati sampai rezeki kita sempurna. Tapi sebagian orang itu terkena penyakit namanya istibta. Istibta itu lambat. Dia merasa kok lambat rezeki aku, kok gak kaya-kaya. Aku kok sulit hidupnya. Akhirnya dia melakukan tindakan yang haram. Dan kalau itu yang dilakukan bisa jadi yang dibawa adalah haram buat keluarganya gitu loh. Engkau cari kerjaan yang halal. Kalau kerjaannya udah nggak boleh secara agama, yang penuh dengan kemaksiatan, maka hasilnya pun nggak halal buat keluarga. Tinggal bagaimana dengan ketika dia memberikan nafkah. Di sini terjadi perbincangan antara para ulama ya. Ketika orang tua bekerja di tempat yang haram, tapi jadi bukan dia mencuri milik orang, enggak. Tapi dia dapat dari pekerjaan yang tidak dibolehkan dalam agama, bolehkah dikasihkan kepada keluarganya sebagai nafkah buat mereka? Ya buat anak itu jadi nafkah. Dia tidak melakukan yang haram anak tersebut. Tapi kalau anak ini sudah bisa bekerja sendiri, keluarga sudah bisa kerja sendiri, maka lebih baik dia menghindari hasil nafkah dari orang tua yang seperti itu. Dan istri Masya Allah, kalau tadi dikatakan dia sudah memberikan nasihat ya. Mungkin nasihatnya kurang dalam ya. Bukan bicara hukum halal haramnya. Tapi masalah keimanan suami yang mungkin lemah. Bagaimana menguatkan keimanan suami. Ngajak suami ngaji, ngajak suami ziarah kubur, ngajak suami ke tempat orang-orang miskin, ke tempat-tempat bencana. Agar dia tahu bahwasanya kita tuh hidup gak lama. Allah memberikan kepada kita segala nikmat. Dan rizki itu akan tetap didapatkan sama kita. Walaupun kita harus pindah. Cuma kadang-kadang kan kekhawatiran. Nanti sukses enggak? Kayak teman-teman nih Syariah Friend. Kan banyak yang meninggalkan pekerjaan-pekerjaan haram. Dan alhamdulillah ternyata masih bisa hidup sampai hari ini. Barakallahu fiik. Masih. Satu lagi ya. Ya, satu lagi Bang Iben sebentar ya. Dari Sahudin Udin. Beliau dulu waktu muda sering melakukan dosa tertentu dan alhamdulillah sudah berhenti Ustaz. Apakah selain berhenti dan bertaubat perlu juga melakukan sholat taubat? Masya Allah. Naam, ahibati fillah. Sholat taubat itu bukan sebuah keharusan agar taubat itu diterima. Tapi syarat taubat syarat. Artinya kalau syarat nggak terpenuhi, nggak diterima taubatnya. Syaratnya tadi udah disampaikan. Yang pertama adalah menyesali, meninggalkan, dan tidak bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau yang kita lakukan kezaliman kepada manusia, berarti kita harus minta maaf sama mereka. Adapun sholat taubat, itu pelengkap. Boleh jadi orang itu sedang tidak sholat, makanya perempuan, makanya sedang datang bulan. Nah, gimana anak mau taubat? Enggak, sholat itu bukan persyaratan. Hanya saja Nabi SAW menjelaskan, apabila seorang berbuat dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah, hendaklah dia ambil wudhu. Jadi ini anjuran agar dia menyempurnakan taubatnya, menyempurnakan dia membersihkan dirinya dengan cara apa? Dia berwudhu, menyempurnakan wudhunya, kemudian dia sholat, khusyuk sholatnya, insya Allah dosanya diampuni. Tapi ingat sholat ini sholat bukan sholat rutin seperti rawatib ya. Tapi sholat ketika memang kita berbuat dosa dan hendak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan tiap malam mana sholat taubat, enggak. Engkau tiap malam sholat malam aja, sholat tahajud. Tapi kalau suatu saat engkau memang berbuat dosa dan hendak bertobat, syarat yang 3 dilengkapi, sempurnakan dengan sholat taubat, itu menjadi pelengkap aja seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustadz, jazakallah khairan Ustadz, luar biasa
yang disampaikan, materi yang disampaikan pada malam hari ini. Semoga kami semua yang mengikuti kajian Ustadz pada malam hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ketetapan hati, ketegaran iman agar senantiasa berada di jalan yang Allah ridhoi, dan utama lagi tentunya meninggalkan seluruh perbuatan-perbuatan buruk dan tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan buruk di masa lalu dan menyesalinya. Baik, itulah tadi teman-teman kajian bersama Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Baik Ustadz, kita akhiri kajian pada malam hari ini Ustadz. Tafadol kalau antum ingin menutupnya Ustadz. Masya Allah. Baik, ahibati fillah. Tadi sudah disampaikan sebenarnya tidak ada kata terlambat ya. Nasihat ana, perbanyak istighfar. Jangan merasa sudah bersih. Kalau Nabi SAW saja sekali duduk 100 kali beliau istighfar. Maka insya Allah kita ya kalau bisa lebih, pasti paling tidak sama dengan Nabi SAW. Karena kita banyak dosa dan istighfar ini akan terus membersihkan dosa-dosa kita. Jangan nunggu berbuat dosa baru istighfar. Setelah sholat Nabi istighfar. Orang yang sholat itu di penghujung malam, ketika selesai sholat malam di waktu sahur, kata Allah wabil ashari hum yastaghfirun. Dan tobat ini makomnya yang bisa dikatakan semua orang harus melewatinya. Nabi SAW di akhir hayatnya turun kepada beliau surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sejak turun ayat ini, Nabi kalau ruku dan sujud yang awalnya lebih suka membaca subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la, tapi sejak turun ayat ini beliau lebih sering membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan. Semoga kita menjadi orang-orang yang mati husnul khatimah. Anda kembalikan ke Bang Iben. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Baik.